halaman 65 yang buku bahasa Arabnya. 56 maaf. Yang bahasa Indonesia ini masih hadis yang ke-9. Pelajaran yang ketiga. Jadi pelajaran yang ketiga yaitu ilzamul amri, tentang keharusan untuk melaksanakan perintah. Aqsamul amri wal tizamul ma'murat. Ini pelajarannya tentang yang namanya sesuatu yang disuruh itu diperintah ada jenis-jenisnya. Enggak semua perintah itu wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib juga fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya enggak? Sunnah juga ada sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad gitu. Jadi beda-beda. Karena kadang-kadang orang tuh, mohon maaf ya, memahami satu pokoknya begini. Pokoknya gue sih disuruh sama agama. Enggak, disuruhnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah juga ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Kalau dilarang juga ada yang makruh, ada yang haram. Makruh juga ada makruh tahrim, ada makruh tahrim, beda-beda gitu. Jadi inilah pentingnya memahami agama. Karena kadang-kadang orang ada belajar satu ayat, wah udah ngomong galak banget hadirin. Yang itu dia nggak tahu bahwa harusnya begini. Ya, ini akan kita pelajarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan Ummul Quran, bil khusus buat orang tua kita, guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi. Semoga jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Buat para orang tua kita semuanya, guru-guru yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, qala al-musannif rahimahullahu laqad waradal amru fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lima'anin iddah. Sungguh yang namanya perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi itu memiliki makna-makna yang beragam. Lima'anin iddah artinya banyak mengandung makna. Enggak semua perintah itu wajib, enggak semua yang dilarang juga itu haram. Ya kan? Yang disuruh bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang dilarang bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Wa qad ittafaqa mimman yu'taddu bihim minal ulama, ada sudah sepakat ulama-ulama yang kita anggap, artinya ulama-ulama yang didengar sepakat atas apa? Ala annal asla fil amri huwa talab. Yang namanya perintah itu harus dikerjakan, permintaan. Jadi ketika Allah menyuruh, Nabi menyuruh, artinya berarti kerjain gitu. Wa annahu yatanawalu ahadu ma'nayaini asasiyaini huma al-ijab wan nad. Yang namanya perintah itu minimal mengandung dua. Satu bermakna wajib, satu bermakna sunnah. Ini perintah Allah, perintah Nabi, Ustadz, wajib apa sunnah gitu hadirin. Walaupun sih ya sebagai ini gini, orang tuh kalau udah imannya kuat hadirin, nggak pakai nanya-nanya, semua dikerjain. Pokoknya Ustadz, saya kalau Allah yang nyuruh saya kerjain, Nabi yang nyuruh saya kerjain. Cuman kan kadang-kadang nggak semua orang kayak kita hadirin, nggak semua kayak bapak-bapak. Bapak kan semangat ibadah, amin. Ya enggak, pokoknya kalau Allah bilang jangan aja udah. Pak, ini jangannya makruh, enggak, gua kata makruh, gua kagak mau. Gitu namanya Nyaril Abidin, ya enggak, imannya kuat hadirin. Cuman kan orang beda-beda. Enggak, kalau gua kagak, gua kalau haram baru gua tinggalin. Gua kalau masih makruh gimana ya gitu. Ada yang hadirin? Kan orang beda-beda enggak? Nah, tentu buat orang yang imannya kuat sih, ya enggak? Jangan kan disuruh, kagak disuruh dikerjain hadirin. Gitu tuh. Nah, yang penting Allah sayang sama saya gitu ya. Tapi kan kita hidup beda-beda orang gitu. Maksudnya begini. Sholat ba'diyah apa hukumnya? Sunnah. Ada orang habis sembahyang dia pulang, ya Allah itu orang habis sembahyang kagak ba'diyah, tipis banget imannya. Nggak boleh hadirin. Kan ba'diyah hukumnya sunnah. Dikerjain bagus, dikerjain nggak apa-apa.
Tapi kan rugi Pak Ustadz. Iya kan menurut antum imannya kuat, Bang Mamat, ya enggak? Kan yang lain imannya masih tipis nggak kayak antum, ya enggak gitu. Kan biasa orang kalau gondrong gimana kuat nanti. Biasanya yang udah-udah ya kan. Yang udah-udah. Ya. Gitu. Maksud saya tuh kita jangan, kan kadang-kadang ada orang gini hadirin. Mohon maaf nih. Bapak memelihara jenggot dengan niat ngikutin Nabi, bagus, pahalanya besar. Tapi kan mungkin ada orang, Ustaz saya di kantor saya nggak boleh. Ada nggak kantor yang nggak boleh mesti rapi hadirin? Mesti klimis, ada nggak tuh? Ada hadirin, mungkin dia kerja jadi koki, ya nggak? Yang rambutnya mesti pendek, ada nggak tuh? Ya nggak boleh ada. Ini semua tipis nih, mau bersih. Boleh hidung banyak banget. Dia sih pengen gini. Ada teman kita punya jenggot dengan niat ngikutin Nabi, boleh nggak? Bagus hadirin. Cuma kan mungkin orang beda-beda. Ustaz saya kalau serius jenggot cuma 8 Ustaz. Ada nggak yang jenggot 8 biji jadinya tuh? Ya nggak gitu. 8 lembar. Nah maksudnya perintah itu beda-beda, larangan juga. Nah di sini kalau yang namanya perintah mengandung dua makna, yaitu al-ijabu wan nadbu, wa hadzal ma'na huwal muradu biqauli. Ini yang dimaksud oleh Nabi, wa ma amartukum bihi, yang aku perintahkan, maksudnya amru ijabin au amru nadbin, perintahnya wajib apa sunnah. Wa ilaika bayin dzalik, yang akan kita bahas di bawah ini gitu. Kan kata Nabi, yang aku suruh lakukan semampu kamu. Ustadz kan sholat wajib, kok semampu kita? Entar dulu bang, yang Nabi maksud yang mana nih gitu. Kan kata Nabi kemarin, yang aku larang tinggalin semua, ya gak? Yang aku suruh lakukan semampu kamu, ya gak? Kok antum gak sembahyang? Kata Nabi semampu kita Pak Ustadz. Nah dia salah paham hadirin. Yang Nabi maksud semampu kita yang mana? Kan kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang tinggal semua. Wa ma amartukum bihi, yang aku suruh fa'tu minhu mastata'tum, yang aku suruh lakukan semampu kamu. Ntar yang mana nih, yang suruh yang mana, yang wajib apa yang sunnah? Ntar jangan-jangan kerjaan yang wajib kok nggak sembahyang Pak? Semampu kita Pak Ustadz, kata Nabi. Yang mampu sembahyang, yang kagak mah kagak apa Pak Ustadz. Nah salah paham dia hadirin. Inilah pentingnya kita mengenali perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau menikah apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah ya. Kalau nikah lagi? Nah ini jadi perdebatan dia nih, ya enggak? Biar jelas, apa kata suami? Neng, abang mau nikah lagi, sunnah Nabi. Sunnah banyak bang, sholat tahajud sunnah, sholat duha sunnah, ya enggak? Puasa juga sunnah bang. Emang kawin lagi yang sunnah? Banyak bang yang lain. Abang lagian pengen bahas, ya panjang banget istri panjang banget. Suami cuma ngomong, abang mau nikah lagi. Jawaban panjang banget tadi tuh, sampai 3 hari. Suami cuma ngomong, neng gimana kalau abang nikah lagi? Ya Allah bang, kan nikah lagi sunnah neng. Emang sunnah cuma banyak bang, sunnah yang lain ada puasain lagi juga bang. Emang kenapa sih? 3 hari ceramah, ya gitu. Udah gitu pakai ngambek lagi. Padahal suami cuma nanya doang, kalau abang nikah lagi gimana neng, itu doang. Cuma panjang jadinya. Baik. Yang pertama, amrul ijab, perintah yang menunjukkan wajib. Amarallahu ta'ala ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina, Allah menyuruh orang Islam melalui lisan Nabi Muhammad ayyaqumu bitasarrufatin, disuruh untuk melakukan beragam kerjaan-kerjaan. Wa qamatil adillah ala anna amrahu bidzalika lil ijab, dan banyak dalil yang mengatakan perintah itu wajib. Kalau perintahnya wajib harus dikerjain. Nggak berlaku tuh omongan Nabi, lakukan semampu kamu. Kalau wajib ya kerjain semuanya. Ai yajibu alal mukallaf fi'lu ma talaba minhu bihadzal amri, maka semua orang yang mukallaf yang udah Islam balik berakal untuk melaksanakan perintah itu, fa inna tarkuhu uqiba ala tarkihi wa in tarakahu, yang meninggalkannya dihukum karena dia meninggalkan. Kama anna in fa'alahu uthiba ala fi'lihi, kalau dikerjain dapat pahala. Wat tasarruful matlubu bi mithli hadzal amru yusamma wajiban, perintah yang kayak begini namanya wajib. Apa contohnya? Salat yang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, itu hukumnya apaan? Wajib. Maka nggak berlaku hadis Nabi, lakukan semampu kamu gitu. Nah kecuali sholat harus berdiri, nggak bisa diri
Duduk, nggak bisa duduk, baru tuh semampu kita. Tapi kalau sholatnya hukumnya wajib gitu. Jangan kita salah paham. Bapak nggak puasa apa Ramadan? Jangan ngomong ente. Rasulullah mengatakan lakukan semampu kamu. Aneh nggak mampu. Kacau hadirin dunia ya nggak tuh. Jadi pengertian semampu kamu ntar bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib sih kita usahakan kerjain gitu maksudnya. Nih, wa min amsilati dzalika, contohnya ibadah yang wajib al-amru bis sholati waz zakati wal haji was siyam. Perintah salat, zakat, haji dan puasa. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib hadirin. Jadi mengingatkan orang yang salah, mengajak pada kebaikan hukumnya wajib. Wal amru bil wafa bil uqud. Mengajak orang untuk menempati janji. Ada orang janji nggak ditepatin, ada nggak tuh? Ada nggak kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, ya gitu. Contoh begini, pernah saya sampaikan, syarat yang harus sangat dihormatin adalah syarat dalam pernikahan. Neng, mau nggak neng nikah sama abang? Mau bang, dengan syarat. Ada nggak tuh perempuan ngomong begitu? Kalau abang nikah sama saya, jangan nikah sama yang lain. Oke, kata suaminya. Disetujuin nggak nih? Maka suami harus memegang teguh syarat itu. Karena ini perempuan mau nikah sama dia, kalau suaminya mau memenuhi syarat tadi. Kalau abang nikah sama saya, jangan nikah sama yang lain. Oke, berarti kalau udah nikah, lakinya diam-diam nikah sama yang lain, maka nikahnya batal. Cerai Pak Ustadz, nggak ada perceraian, pernikahannya batal. Kok batal? Melanggar syarat yang diajukan. Dan kata Nabi, ahaqqu syarti ayyufa bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang harus sangat dihormatin syarat ketika pernikahan. Ada nggak perempuan dinikahin pakai syarat? Ada nggak bu? Neng, mau nggak neng nikah sama abang? Mau bang, dengan syarat kita tinggal di Jakarta. Kalau keluar kota saya nggak mau. Saya nggak mau jauh-jauh dari Monas. Ya, ntar Monas siapa yang jagain emasnya? Ya enggak? Suaminya bilang, oke neng, kita nikah tinggal Jakarta. Pas nikah pindah ke Bandung, hadirin. Ya enggak? Maka pernikahan batal. Kenapa? Suaminya tidak memenuhi gitu hadirin tuh. Dan kadang-kadang orang laki, Pak Ustadz, saya mau nikah, istri saya ngasih syarat Pak Ustadz. Kalau nikah sama dia, lu iyaan aja, tergampang gimana kek? Kagak boleh hadirin tuh. Kalau syaratnya diiyakan harus dengan syarat lagi. Yang namanya syarat disampaikan sebelum akad hadirin. Kalau udah akad kagak berlaku. Udah anak dua baru ngomong, bang nikah sama saya jangan sama yang lain. Lu terlambat ngomongnya ya enggak. Lu ngomongnya pas sebelum akad ya enggak. Syarat setelah akad berlaku enggak? Enggak berlaku hadirin. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, kenapa baru sekarang dijelasin? Bapak punya kontrakan, orang ngontrak nih. Sebelum kan orang ngontrak tanda tangan nggak? Kan Pak Haji gini ya, kalau nikah kalau mau ngontrak di kontrakan saya, syaratnya pertama nggak boleh dikontrakin sama yang lain. Sebab kadang-kadang ada kios gede, orang ngontrak dibagi dua, ada nggak itu? Sama yang ngontrak dikontrakin lagi, ada nggak tuh? Kalau ente ngontrak sama saya, kios ini nggak boleh ente kontrakin sama yang lain. Atau kadang dia ngontrak sama kita hadirin 3 tahun, sama dia dikontrak lagi sama orang lain hadirin. Yang nempatin bukan dia, ada nggak tuh? Ya kan, kita ngasih karena kita kenal hadirin. Sama dia diapain? Kontrakin, ngontrak sama kita 10 juta, dia kontrakin 15 juta hadirin. Dia cuma broker doang hadirin. Wah kacau, udah bukan dia yang ngontrak gitu hadirin. Nah itu mesti ngomong, tapi ngomongnya sebelum akad gitu hadirin. Kalau udah akad ya gitu. Udah dia ngontrak sebulan, bang jangan ya Pak Haji kenapa nggak mau dari awal? Saya kan rencananya emang saya mau kontrakin sama yang lain. Nah ya hadirin. Maka yang namanya syarat kapan? Sebelum akad. Kalau udah akad berlaku nggak? Istri ngomong, bang kalau udah punya 3 nih, ya lo terlambat, ya kan? Terlambat, sudah terlambat. Saya ngomong doang bu, ya. Orang kalau ngomong doangan biasanya ngomong doangan, yang repot nih kagak ngomong, nih kayak dia nih kagak ngomong, nih kayak yang diem manggut tuh. Itu tuh yang ngeri, ya gak? Kalau ngomong doang, lah ngomong doang Saroni.
Kalau orang ngomong aman, yang repot ya itu dia. Manggut. Pokoknya dicatat sama dia. Ya kan? Catat dia kata. Ini dia, ya enggak. Ibu kalau suami tukang ngomong, biarin dia ngomong doang. Yang repot yang diam aja, diam dia punya anak lagi di kota lain. Itu dia yang repot, orang yang diam aja tuh, ya enggak. Diam, jeruk hilang. Nah, jadi saya ulangi, jadi amar ma'ruf nahi munkar wajib, menepati janji wajib, termasuk janji tadi tuh akad-akad ya. Kan orang akad, setiap akad ada saksinya, ada tanda tangan. Ada nggak syaratnya tuh? Orang kerja ada nggak akadnya? Kamu kalau kerja sama saya gini. Ntar dia harus itu. Tapi sekali lagi yang namanya syarat sebelum tanda tangan. Jangan udah tanda tangan baru dibilangin. Udah kamu kerja, kenapa nggak balik kemarin Pak? Kalau tahu saya nggak mau kerja di sini. Kenapa Bapak ngomongnya setelah akad? Nggak bisa dong. Pokoknya saya kan Bapak bilang saya kerja sama Bapak jam 8 sampai jam 5. Udah. Enggak, tapi syaratnya kalau saya kalau mau ngomong di awal hadirin. Kalau ngomong di awal apa di tengah? Apa di akhir? Di awal hadirin. Sebelum ada kesepakatan, sebelum ngomong tuh, ya enggak? Udah tanda tangan, ya udah hadirin. Wa ada usyahadah liman tahmiluha, ya, melaksanakan sumpah janji bersaksi buat orang yang memang memikulnya. Wal hukmu bima anzalallah, berhukum dengan hukum Allah itu wajib hadirin. Wal amru bi iqamatil hudud, semangat melaksanakan aturan-aturan hukum dalam Islam. Wal adli bil hukmi, adil dalam menghukumi. At-tafaqquh alal ahli wal aulad bil ma'ruf, an-nafaqah, menafkahi anak istri dengan cara yang baik wajib. Wa nahwi dzalika, yang seperti ini semuanya yang wajib-wajib, mimma tsabatal amru bihi, yang ditetapkan oleh syariat Allah, wa talabu fi'lihi minal mukallaf ala sabilil hatmi wal yang begini-begini hukumnya wajib. Katakanlah, "Bang, kok Abang enggak nafkahin saya?" Kata Nabi, "Mastata'tum," yang sanggup lakukan semampumu. Enggak, kalau menafkahi keluarga mau wajib hadirin. Yang wajib-wajib harus. Maka yang dimaksud dengan hadis Nabi yang aku perintahkan lakukan semampumu itu perintah yang sunnah hadirin. Tapi kalau perintah yang wajib harus dikerjain, gitu maksudnya. Kan kadang-kadang orang beragama setengah-setengah gitu. Ada hadis Nabi, afdolus sholati sholatur rojuli fi baitihi, seutama-utamanya sholat adalah sholat seseorang sholat di rumahnya sendiri. Tapi ada sambungannya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Yang wajib di mana? Di masjid. Yang sunnah di mana bagusnya? Di rumah hadirin. Kadang orang potong, kok Bapak nggak pernah ke masjid di rumah? Nabi Muhammad mengatakan, afdolus sholati sholatur rojuli fi baitihi, seutama-utamanya sholat adalah sholat di rumahnya sendiri. Masih ada sambungannya tuh, illal maktubah, kecuali yang wajib di masjid. Orang kadang motong-motong, kok Bapak nggak sembahyang Pak? Allah mengatakan, fawailul lil musallin, cilakalah orang yang sholat. Antum sholat cilaka, aneh nggak sembahyang nggak cilaka. Dia cuma sepotong doang hadirin. Padahal siapakah yang cilaka? Alladzina hum an sholatihim, gitu. Orang kadang beragama setengah-setengah, ada nggak tuh? Ya kan? Kayak orang ngomong nih, saya Saroni Mardani udah menikah, istri saya 4 anaknya. Iya elah norak buat adanya. Itu kan lawakan-lawakan zaman dulu hadirin. Iya tuh. Istri saya 4 anaknya. Cuman lawakan lama itu. Baik, kita kembali. Jadi kalau yang sifatnya wajib itu enggak pilihan, wajib dikerjain. Wa mithlu hadhil ma'muratu yajibu ada'uha, perintah-perintah ini wajib dikerjakan. Wala yajuzu tasahulu fi syai', tidak boleh diremehkan. Wala ya'dzurul mukallafu bil ikhla' biha, jangan ditinggalin. Illa idza faqadat ba'du syurutiha aw asbabiha, kecuali dia tidak bisa melakukan karena emang syaratnya enggak ada. Contoh, orang wajib sholat, syaratnya apaan? Islam, baligh, berakal. Dia lagi pingsan, koma di rumah sakit seminggu, wajib gak sembahyang? Kagak, orang dia kagak sadar hadirin, ya enggak gitu. Atau belum baligh, wajib gak sholat?
Enggak, kenapa belum balik hadirin gitu. Illa idza faqadat ba'du syuruti wasbabiha au halatil mawani duna tahqiqiha, atau perintah yang wajib itu nggak bisa dikerjain karena ada sebabnya. Contohnya Ramadan puasa wajib nggak? Cuma lagi sakit hadirin, boleh nggak puasa? Boleh dikodok dia hari yang lain. Nah tadi yang pertama tadi perintah itu lil ijab wajib. Sekarang yang kedua nih, amrun nadbi, perintah tapi perintahnya perintah yang sunnah gitu. Wadzalika anna Allah Ta'ala amara al-muslim ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam bi tasarrufatin katsiratin wa qamatil adillah ala anna hadzal amra lin nadbi. Orang Islam disuruh oleh Allah, oleh nabinya, melalui lisan nabinya melakukan berapa perintah-perintah. Dan banyak dalil yang menunjukkan ala anna hadzal amra lin nadbi, tapi perintah ini hukumnya sunnah gitu. Ai la yajibu alal mukallaf fi'lu ma talaba minhu bihadzal amr. Artinya orang yang disuruhnya enggak disuruh banget gitu. Wa in tarakahu la yuaqibu ala tarki, kalau dia tinggalin dia kagak dosa. Wa in fa'alahu uthiba ala fi'li, kalau dikerjain dapat pahala. Wa tasarruful matlubu bimithli hadzal amra yusamma manduban. Perkara-perkara yang begini disebut perkara yang mandub alias sunnah. Yang inilah yang dimaksud Nabi, yang aku perintahkan kalau yang sunnah lakukan semampu kamu. Qiyamul lail apa hukumnya? Sunnah. Sunnah apa wajib? Sunnah. Lakukan semampu kita. Nggak bisa tiap malam, boleh nggak seminggu sekali? Boleh nggak 2 minggu sekali? Boleh nggak sebulan sekali? Boleh gitu. Karena hukumnya sunnah hadirin. Tapi kalau yang wajib nggak ada tawar-tawar. Kalau yang wajib, kalau yang sunnah boleh ditawar. Maksudnya dikerjain bagus, nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi kan rugi Pak Ustadz. Iya menurut antum ya nggak, orang imannya kuatnya hadirin. Kalau orang yang imannya lemah kan, nah ini sunnah inilah gue nggak ngerjain gitu hadirin. Maka orang beda-beda gitu. Kita tidak bisa menilai orang, ya kan? Kita nggak bisa nilai orang dengan ukuran kita hadirin. Jangan ngukur orang dengan ukuran kita. Ya Allah, itu orang anaknya sekolah di situ, kenapa nggak sekolah di sono? Kan murah menurut kita hadirin. Menurut dia mahal, ya nggak tuh? Ya Allah, itu orang beli baju di Tanah Abang, mendingan di sini di Mall Lipo Mall Kemang dekat. Ente duitnya banyak di Lipo hadirin, mungkin di Tanah Abang bisa ditawar ya. Jangan menilai orang dengan ukuran kita. Hormatilah keputusan orang hadirin. Kan kita kan seperti ya Allah, tuh orang ngawinin di sono mendingan di sini. Ingat, ngawinin di sini mendingan di sono. Ada nggak hadirin? Biarin dah, tiap orang punya alasan. Kenapa tuh anaknya sekolah di sono bukan di sini? Kan banyak sekolah yang mahal-mahal bagus-bagus. Ente punya duit gitu. Maka jangan menilai orang dengan ukuran kita hadirin gitu. Maksudnya ya mungkin bapak nih, bapak ibu orang ahli ibadah, puasa Senin Kemis, tiap hari sholat duha, qiyamul lail, amin, gak ada yang amin nih, ya enggak? Infak sedekah tiap hari hadirinnya enggak tuh, baca Quran sehari 2 juz, ya enggak? Radul Abidin, ya enggak tuh? Cuma kan enggak semua orang kayak kita hadirin, ya enggak? Maka tadi jangan kita marah-marah kalau ada orang yang tidak mengerjakan yang sunnah, yang ditinggalin yang sunnah, bukan yang kalau yang wajib baru tegur gitu maksudnya. Ya, karena kadang-kadang orang yang ya Allah itu orang nggak demen banget sama yang sunnah-sunnah, ya nggak. Kalau gue sih kalau gue puasa Senin Kemis puyeng malah gue juga gue sih kalau seharian nggak baca Quran 3 juz puyeng gue, ya nggak. Gue sehari minimal 5 juz lah gitu. Jus mangga, jus alpukat sama jus melon ya. Gitu tuh. Saya ulangi, jangan ikut campur urusan orang hadirin. Semua orang punya alasan masing-masing, ya enggak? Jangan ngukur orang dengan ukuran kita. Dia mau ngapain kita terserah hadirin, itu rumah tangga dia, ya enggak? Kita kan suka usul ya. Itu orang kenapa nggak begini begitu, ya enggak? Kalau gua sih kagak bakalan nah elu, ya enggak? Lagian sama suaminya udah dicekek, udah dibanting, masih rujuk aja, terserah dia. Kalau saya mah kagak mau Pak Ustadz, ya ibu, ya enggak? Dia demen gimana hadirin? Ya enggak, biar dari cekek dibanting hadirin, dilaporin polisi, balik lagi, boleh nggak hadirin? Kalau semua ogah Pak Ustadz, nah ibu, kalau dia kan demen diapain gitu. Hah?
Ya artinya semua orang punya keputusan, hormatilah keputusan orang gitu. Kayak mungkin ada teman kantor kita, dia kalau dari rumah kerja makan siang bawa bekal dari rumah, ada nggak tuh? Ada Dirin. Ada orang nggak bisa makan masakan orang, ada Dirin. Dia maunya masakan istrinya Dirin. Saking begini nih Dirin, sama istrinya. Gini nih ya guys. Saya sama istri begini Pak Ustadz, saya nggak bisa makan masakan istri saya Pak Ustadz. Ada tuh begitu, ada tuh bininya repot, lakinya berangkat kerja nyiapin makanan buat makan siang suami saya Pak Ustadz. Dia punya masakan saya Pak Ustadz, ya enggak? Gitu. Atau mungkin menghemat, ada nggak Dirin? Kalau makan di kantor sekali makan siang Pak Ustadz 30.000, 40.000, yang bawa dari rumah nasi sama telur ceplok Pak Ustadz, ya enggak? Ya enggak, nama ini dah mau tempe orek, ya enggak tuh? Bihunnya kan Dirin. Gitu di hormat, jangan kita di kantor itu orang repot amat ya, kerja bawa bekal ya gue sih ogah, ada bener gue makan di kantor banyak banget warung. Itu kita hadirin, ya enggak? Jangan ngukur orang dengan ukuran kita, jangan ikut campur. Maka kalau orang tidak melaksanakan yang sunnah, itu urusan dia hadirin, ya enggak? Mungkin buat bapak, oh kalau saya Pak Ustadz yang sunnah saya pegang teguh Pak Ustadz, ya enggak? Ya nggak apa-apa, bagus, cuman kan nggak semua orang begitu gitu. Gini hadirin, hari ini kan banyak orang yang hijrah, ada nggak nih? Banyak orang yang semangat mengamalkan agama, ada hadirin? Kadang-kadang saking semangatnya suka nyalah-nyalahin orang yang belum ngerjain hadirin, ya nggak? Itu orang beragama begini, kalau gua sih ya udah bang, abang baru hijrah, pinter, bagus, semangat, nggak apa-apa. Yang lain kan belum, ya nggak? Gitu hadirin. Maksudnya saya ulangi berkali-kali, jangan ngukur orang dengan ukuran kita gitu. Kayak bapak nih ya kan, Bang Adi nih, Ustadz Adi nih, dia pengen beliin baju buat bininya Dirin, ukuran dia Dirin kegedean bini, ya enggak? Ya kan? Maunya ukuran istrinya, ya enggak? Masa ukuran dia Dirin, ya enggak? Mohon maaf ya, longgar jadinya gitu, maaf gitu Dirin. Jadi jangan ngukur orang dengan ukuran kita Dirin gitu. Nah, karena hari ini banyak orang begitu tuh, sok-sok ngatur orang hadirin, ya enggak? Sok ngatur orang. Biarinlah semua orang punya. Mungkin Masjid Riyadul Abidin menghadapi COVID-19 punya pertimbangan sendiri ya, begini. Kalau di masjid saya mah Pak Ustadz kagak tutup. Ya itu kan masjid ente, ini kan masjid kita gitu. Hormatilah hadirin tuh. Jadi maka yang bagus tuh kadang-kadang tiap masjid punya imam tetap hadirin. Siapapun yang datang, ustadz yang imam adalah yang tetap. Dia yang paling tahu hadirin. Di sini kebiasaannya begini. Di masjid lain ada nggak kebiasaan hadirin tuh? Kan kadang tiap masjid zikirnya beda-beda, ada nggak tuh? Ya kan, ada yang begini iramanya, yang ngikutin aja dah. Baik, contoh yang sunnah, wa min amsilati dzalika, contoh yang sunnah, al amru bis sunanir rawatibi ma'as salawatil khamsi, wal amru bil adzan, wal amru fit tawsi'ati fin nafaqah. Contohnya apa ini tawassu'ah ya? Contohnya al amru bis sunanir rawatib, melaksanakan sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah hadirin. Qobliyah, ba'diyah apa hukumnya? Sunnah. Yang ngerjain bagus nggak? Bagus, cuman mungkin ada yang buru-buru, ada nggak tuh? Dia lagi puyeng hadirin, mau pulang duluan. Jangan ya tuh orang nggak sembahyang ba'diyah, nggak demen banget sunnah dia. Terserah dia hadirin, ya nggak? Kecuali dia nggak sembahyang maghrib, baru kita tegur hadirin. Kalau cuman nggak sembahyang qobliyah, ba'diyah, apa hukumnya? Biarin dah gitu. Contohnya lagi amru bil azan, azan hadirin, ya enggak? Kan Nabi nyuruh azan, bahkan kata Nabi orang yang azan pahalanya besar. Ada orang Pak azan Pak, enggak Bapak aja dah gitu, mungkin dia nggak bisa azan hadirin, ada nggak tuh? Ataupun kalau azan suaranya jelek hadirin, ada nggak orang suaranya cempreng hadirin? Allahu Akbar, ya dia azan, orang kagak datang ke masjid. Artinya yang suaranya bagus azan, yang kenapa dia nggak mau azan? Suaranya sember kali, ya nggak, serak-serak becek, gitu. Contohnya lagi al amru fit tawassu'ati fin nafaqah, perintah untuk bernafkah yang banyak, alal ahli wal iyal. Jadi memberikan nafkah, maksudnya sebagai suami jangan pelit-pelit sama istrinya.
Sebagai bapak jangan pelit-pelit buat anaknya, kalau bisa belanja lebihin, bagus hadirin. Cuman kan duit orang beda-beda. Ya enggak? Ya Allah, ibu berapa bu kayak suami belanja? Saya cuman ini Posat, sehari cuman gocap. Ya Allah, kalau saya bu, suami saya, ya enggak, sehari 1 juta. Itu bayam sehari 300.000. Bayam doang tuh bayam. Ya enggak, mau berenang di bayam hadirin, ya enggak? Ih, kalau saya mah sayur asam, ibu sepanci. Saya mah kalau sayur asam sepanci yang gede bu, sedrum saya kalau sayur asam, ya enggak, ya kan? Ya dia mungkin ngempanin orang 1.000 orang yang hadirin, ya enggak? Ibu kalau makan ayam dipotong berapa? Potong 8. Kalau saya mah potong 2,5 langsung. Ayam gede ayam pitik. Ya. Ya. Ngomong-ngomong ayam pitik enak hadirin deh. Hah? Ada kalau jual ayam pitik tuh? Nggak ada ya? Ada. Kalau yang masih pitik kali itu, ini ayam pitik kali ini nggak tuh? Nggak ada yang jual ya? Nggak ada yang goreng gitu kali? Boleh nggak digoreng? Boleh, ada yang jual, kaget tega ya? Pas dipotong, baba. Cuman yang paling gede umur apa ayam apa? Apa namanya? Antum bilang tadi? Enggak, ayam paling muda umur berapa hari dipotong? 40 hari. Udah gede itu mah. Yang kecil enggak ada. Kali orang demen makan ayam aja gitu. Ayam muda ya. Kan yang muda-muda enak. Jadi gini, perintah Nabi, suami kasih istri nafkah yang banyak dong, jangan pelit banget gitu maksudnya. Cuman kan duit orang beda-beda, ya gak? Ada nggak orang yang pas-pasan hadirin? Kata suami, nih Neng pegang 50.000 buat sebulan. Atau 50.000 pagi masak soto ayam, siang makan rendang, malam makan ayam geprek dalam bentuk Indomie. Ya, gini maksud saya, kan kadang-kadang orang banding-bandingin, ada nggak tuh? Iya kalau suami saya mah belanja sehari itu beli cabai doang kan 1 juta ya, ini dia catering katanya. Gini hadirin, kadang-kadang kita kan nilai orang ya. Sering tuh hadirin, anaknya sekolah pesantren di sono. Kenapa pesantren di sono anaknya? Bukan pesantren di sini aja. Karena pesantren juga mungkin di sono murahan hadirin, di sini mahalan. Ada nggak tuh? Lagian si orang tuanya pesantren di sono bukan di sini. Ada nggak tuh? Kenapa anaknya sekolah di situ bukan di sini? Ada nggak banding-bandingin tuh? Urusan orang, terserah orang mau di sekolah di mana kayak anaknya terserah, ya nggak? Kenapa anak yang gede itu di sekolah di Lampung, sekolah gajah ya kan? Jadi semua orang punya pertimbangan masing-masing, biarin. Jangan ikut campur, jangan sok tahu hadirin. Ada nggak bu? Ini kan pernah ceritanya tuh ada istri di ruang tamu ngomong sama suaminya, bang lihat tuh bang, tetangga nyuci baju kotor banget bang. Ada nggak tuh? Dia ngintip dari sini dari ruang tamunya, tetangga nyuci, bilangin gimana tetangga kalau nyuci yang bersih gitu. 2 hari kemudian istri ngelihat tetangga udah bersih bajunya nyuci. Bang udah dibilangin ya bang, dia kok nyuci bersih Neng, yang kotor kaca rumah kita. Itu kaca udah abang elap, ya enggak? Dari kemarin tetangga nyucinya bersih, yang kotor apaan? Kaca rumah kita udah abang elap Neng. Yang kotor kadang-kadang hati kita nih, ya enggak? Kalau hati kita kotor ngeliat orang kotor hadirin. Kayak ada orang bilang, ini kebawa apaan ya? Kayak mau tanya ayam nih ya? Di sini ada nih, dibersihin dipel, kok hilang ya? Abang nyium gak bang? Gua kagak nyium, saya nyium bang bener dah. Di sini ada tai cicak, dia tidur. Tai cicak di atas nempel, di sini tai cicak dengerin. Kok gak enak baunya ya? Bau apa nih bang? Udah dipel, udah dibersihin, ada nggak tuh? Ada orang begitu, ada nggak tuh? Sendalnya nginjek teh ayam, ada sendal dia nih. Gua kemana buat teh ayam? Sendal lu tuh, ya ya. Orang lu salahin. Ada nggak hadirin? Ada yang kotor kadang tuh hati kita, ya nggak?
marah-marah nih, kayaknya bau banget nih. Nah, lu yang bau, orang kagak. Apalagi contohnya? Wal infaqu fi sabilil khairi fi mazada aniz zakatil mafruḍah. Menginfakkan harta untuk tujuan kebaikan melebihi zakat. Dia zakatnya cuma 1 juta, nyumbang 5 juta. Bagus nggak, Den? Bagus, sunnah tuh, kalau bisa nggak apa-apa. Cuman kan orang beda-beda, ada yang sanggup, ada yang enggak, hadirin. Itu sunnah. Bayar zakat fitrah dia dulu Abidin berapa biasanya zakat fitrah? 40.000 gocap kemarin. Ada yang bayar cepet, boleh nggak, hadirin? Boleh, dia punya duit. Jadi kalau bisa lebihin gitu. Cuman kan nggak semua orang gitu maksudnya. Wal amru bi kitabatid dain, perintah untuk menulis utang. Wa tahammulu syahada wa tahmilu syahadah, mau jadi saksi. Wal aqlu bil yamin wa nahwi dzalika, makan pakai tangan kanan. Gini, makan pakai tangan kanan hukumnya sunnah, hadirin. Mungkin ada orang tangan kanannya sakit, ada nggak tuh, hadirin? Akhirnya pakai tangan kiri gitu, ya kan? Mimma sabatal amru bihi fi syari'illah, dan semua hal yang ceritakan dalam Al-Quran. Wa talabu minal muslimi fi'lahu, dan orang Islam suruh ngerjain. Lakin la ala sabilil hatmi wal izam, wa innama ala sabilin nadbi wal istihbab. Disuruhnya bukan wajib, disuruhnya sunnah. Kalau perintahnya sunnah dikerjain bagus, kalau enggak nggak apa-apa gitu, hadirin, ya enggak? Jangan kita tuh nyamain orang sama rata, enggak. Kalau saya mah Pak Ustadz tiap hari sholat duha, Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, bagus, hadirin. Cuman kan nggak semua orang punya waktu, ya nggak? Kalau saya Pak Ustadz tiap hari habis sholat subuh jikir sampai syuruk, Pak Ustadz, ya nggak? Ya kan Bapak santai, punya warung, yang kan kerja kantoran, berangkat 5:30, ada nggak, hadirin? Ada nggak orang berangkat kantor jam 5? Ada nggak orang berangkat kantor jam 4, hadirin? Ada tuh, hadirin, ya nggak? Ayam belum bangun dia udah jalan, ya nggak? Ayam belum berkokok belum, dia berangkat duluan tuh. Maksud saya kalau emang ibadah sunnah ya dikerjain bagus. Kalau enggak juga jangan kita menyalahkan orang, mungkin dia pengen cuman belum sempet, hadirin, gitu. Itu orang padahal habis nerima duit kok kagak umroh ya. Ini kali Pak, dia punya utang, daripada berangkat umroh duitnya buat bayar utang, ada nggak tuh? Kalau saya mau Pak Ustadz umroh langsung Pak Ustadz, kan orang beda-beda gitu maksudnya, hadirin. Jadi saya ulangi berkali-kali, jangan ngukur orang dengan ukuran kita, hadirin. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing, hadirin. Kita nggak bisa maksain orang, ya kan? Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sebentar nih. Ini Mamin telepon, Mami. Mami. Baik, sambung. Famin ya. Famithlu hadhil ma'murat yustahsanu bil muslim fi'lahu wal tizamuha. Perintah-perintah ini yustahsan, yang bagus dikerjain, hadirin. Wa in kana yajuzu lahu tarkuha kullan aw ba'dun, walaupun dia tinggalin juga nggak apa-apa. Ditinggalin semuanya boleh, ditinggal sebagian nggak apa-apa. Namanya pekerjaan yang sunnah, hadirin, gitu. Sawaun tawaffaratis syurutu wa tahayyaatil asbab amla. Baik dia sebenarnya syarat untuk bisa melaksanakan ada. Dia bisa loh puasa Senin Kemis, dia sempat loh sholat duha, dia bisa loh qiyamul lail. Kok dia nggak ngerjain? Terserah dia, hadirin, ya enggak? Walaupun dia bisa, mungkin ada alasan lain, hadirin, ya enggak? Orang Ustadz saya bingung, dia duitnya banyak Pak Ustadz, duitnya banyak, utang kagak punya, dia kagak umroh Pak Ustadz, ya enggak? Dia kan kalau mau umroh bisa Pak Ustadz, duitnya banyak, ya enggak?
juga orangnya santai, ya enggak, anak udah gede-gede, mungkin dia punya pertimbangan lain hadirin, ya enggak tuh? Kan kita kadang suka nilai orang, ya enggak? Ya kan, nilai orang gini. Kayak mungkin ya ada, ya banyak lah. Kenapa dia nikah sama si Anu? Kan sini mau dia juga. Kok nikahnya sama si Anu? Padahal cakapan si Anu daripada sini ya. Kenapa ya? Itu pertimbangan orang hadirin. Kan cakap beda-beda hadirin. Tinggal. Menurut istri bapak paling ganteng. Menurut dia kan kagak padahal. Iya enggak? Bang, abang paling ganteng bang, ya enggak? Dia berani ngomong yang lain hadirin, ya enggak? Enggak jajan sebulan dia. Neng, abang ganteng gak Neng? Ganteng bang, lu kalau salah ngomong gak jajan lu sebulan. Jadi maksud saya, ya gitulah, semua orang punya pertimbangan. Yang ngerjain boleh, meskipun dia bisa ngerjain hadirin. Dia bisa loh sholat duha, dia bisa loh sholat tahajud, dia mampu loh puasa Senin Kemis. Kenapa dia nggak ngerjain ya? Itu ibadah sunnah, mungkin dia punya alasan yang lain. Dia nggak kerjain. Tadi tuh wa sawaun tawaffaratis syurutu wa tahayyaatil asbabu amla au fi'luha fi masyaqqatin wa usrin amkana fi, sebaik dia kalau ngerjain itu gampang atau susah terserah dia. Fala yu'akhadul mukallafu bitarki syai'in minha, tidak dia dihukum karena dia meninggalkannya. Muakhadatu itsmin wa iqabin, enggak ada hukuman, enggak ada kesalahan. Wa in kana yu'akhadhu fi tarki ba'diha 'alal khusus aw tarkuha ijmalan mu'akhadhah la mu'akhadhata laumin wa itabin. Kalaupun dia meninggalkan, dia di istilahnya dikecam ya atau ditegur, itu cuma ya sekedar ya itu orang tidak mengerjakan yang sunnah gitu doang hadirin. Enggak dosa. Orang enggak sholat duha dosa enggak? Kagak hadirin. Dia enggak qiyamul lail dosa enggak? Kagak hadirin gitu. Maksudnya ya, tapi dia cuman ya orang menilai dia kurang rajin ibadah, ya hadirin. Dia kurang dekat sama Allah, jarang baca Quran, jarang sholat duha. Cuman dosa nggak hadirin? Kagak, gitu maksudnya. Nah sampai di sini hadirin rahimakumullah, kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya hadirin? Silakan, ada yang mau nanya. Sampai di sini ada yang mau nanya? Bu, ada yang mau nanya bu? Ada yang mau nanya pak? Oke, sambung. Nah, atau kesimpulan dulu ya. Jadi yang nomor 3 ini pelajarannya bahwa yang namanya perintah itu beda-beda hadirin. Entar sama dengan larangan. Larangan juga beda-beda. Ada yang haram. Haram juga ada yang dosa besar hadirin, ada yang dosa kecil, ya enggak? Ada kabair, ada sogoir hadirin. Ada al-kabair minadz-dzunub, ada dosa-dosa besar hadirin. Ada juga dosa yang dosa doangan. Contoh gini, makan daging babi itu dosa besar hadirin. Umpamanya berzina itu dosa besar. Ada mungkin orang melakukan dosa kecil hadirin, jangan disamain gitu. Kan neraka bertingkat-tingkat hadirin. Neraka yang paling dahsyat itu kapan? Neraka jahanam hadirin tuh. Surga bertingkat-tingkat enggak? Tingkat-tingkat. Yang paling tinggi surga apaan? Jannatul Firdaus, ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Surga bertingkat-tingkat. Emang kenapa? Orang berbuat baik juga bertingkat-tingkat hadirin. Ada nggak orang sedekah ikhlas hadirin? Ada nggak yang ikhlas tapi juga gitu? Beda-beda hadirin. Ada nggak orang yang rajin ibadah? Ada nggak yang rajin banget? Ada nggak yang rajin banget hadirin? Maka surga beda-beda. Ada kayak ada bintang 3, bintang 4, bintang gitu tentunya, nggak ada bintang 7 tuh. Beda-beda hadirin. Karena orang baik juga beda-beda, orang jahat juga. Maka neraka bertingkat-tingkat, surga juga bertingkat-tingkat hadirin. Buat bapak nih udah rajin sholat sunnah, udah rajin sholat wajib, sholat sunnah, infak, sedekah, duha, qiyamul lail. Paling top itu dah. Ya enggak? Pak, dari mana pak? Saya Nurul Abidin. Abidin hati Abidin. Ya enggak? Yang paling atas Abidin ini enggak tuh? Mungkin ada musola lain yang cuman wajib-wajib doang di bawah. Ente surga juga, iya pak, saya di bawahan dikit gitu. Ustaz Saroni paling atas. Ustaz. Ini dia ngajarin hadirnya. Ini yang ngajarin.
Jadi saya ulangi, kalau orang senang dengan amalan-amalan sunnah bagus nggak? Bagus hadirin. Tapi jangan, saya ulangi, jangan mengecam, jangan ngeledek, jangan ini orang yang nggak ngerjain gitu. Karena dia bukan meninggalkan yang wajib, dia hanya meninggalkan yang sunnah gitu menurut saya. Baik, sekarang nomor 4. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi kan, yang aku suruh kerjain, yang aku larang tinggalin, yang aku suruh kerjain semampu kamu. Ada kaidah bunyinya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyaqqah itu kesulitan. Ustadz, masyaqqah bukan bumbu masak, itu masako ya. Ini masyaqqah ya, jangan salah paham. Itu masako. Nah, masyaqqah itu artinya kesulitan. Syaqqa yasyukku. Itu artinya ada hadis Nabi, laulaan asyukqa ala ummati. Jadi syaqqa yasyukku itu nyusahin artinya. Kan ada hadis Nabi, siapa orang pemimpin yang menyusahkan umatku, ya enggak, susahkanlah dia, ya kan, fashquq alaihi. Masyaqqah tajlibut taisir artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah Islam kalau susah jadi gampang gitu, Dirin. Paham maksudnya? Kalau susah jadi gampang. Sholat hukumnya wajib berdiri, betul nggak? Kalau sakit boleh nggak duduk? Boleh, gampang. Kalau susah diri ya duduk aja, gampang. Jadi kaidahnya kalau susah jadi gampang, hadirin. Itu kaidahnya tuh. Bapak wajib puasa Ramadan, sakit nggak sanggup puasa, boleh nggak puasa? Boleh, diganti hari yang lain. Kalau susah jadi gampang. Pergi musafir hadirin, pergi musafir, berhenti sembahyang johor, berhenti sembahyang asar, berhenti sembahyang maghrib, berhenti sholat isya, repot nggak nih? Kalau gitu di kosor jama aja dah. Zuhur ke asar dimajuin, maghrib ke isya dimalemin. Ada nggak tuh? Jadi berhentinya sekali jam 12 berhenti, zuhur asar, ntar berhenti lagi, isya, gitu hadirin tuh. Gampang nggak Islam? Namanya masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kalau susah jadi gampang begitu. Minal ma'lumi anna syara'allahi azza wa jalla yahdifu ila tahqiqis sa'adah al-mutlaqah lil insan. Sudah dipahami bahwa syariat Allah itu bertujuan mewujudkan kebahagiaan buat manusia. Fi kulli min dunyahu wa akhiratahu, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Lidzalika jaa bitaisir alal ibadi wa raf'il haraj anhum. Oleh karena itu agama itu datang dengan kemudahan bagi hambanya dan mengangkat kesulitan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yusrun, kemudahan, dan tidak menginginkan al-usru, kesulitan. Jadi hidup ini jangan dipersulit hadirin, gampangin aja, gampangin. Kayak sekarang hadirin, orang kawinan, ngundangnya dipoto, ada nggak tuh? Ya nggak? Ustadz undangannya foto aja, cekrek, jadi hadirin. Daripada nyetak sekarang mahal hadirin, ya nggak? Nyetak undangan berapa? Ada nggak satu undangan 5.000, 10.000, 20.000, foto mendingan hadirin, ya nggak? Cetak atau yang bikin cetak atau yang bagus, foto saya di grup. Yang ada tuh. Ya walaupun sih undangan biasa boleh, cuman kadang-kadang yang ngantri gak sempet, ada nggak tuh? Nah, kalau susah dibikin gampang. Sebenarnya saya mau ceramah sampai jam 8 ini, cuman susah ya. Saya gampangin aja dah cukupnya. Nanti kita sambung minggu depannya. Sampai nomor 4, al-masyaqqah tajlibut taisir. Wallahu a'lam bissawab. Silakan doa.
الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وهماكة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبه كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.